Selamat pagi City Gate, selamat datang. Puji nama Tuhan, kita bisa sama-sama berkumpul di City Gate Online Sunday Service minggu ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita teduhkan hati kita teduhkan kepala kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, Kau telah kumpulkan kami pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu setiap harinya. Bapa, walaupun seringkali kami tidak mengerti Tuhan apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Seringkali kami merasa dunia sudah meninggalkan kami Tuhan, tapi kami tahu kami punya Engkau. Kami tahu Bapa, Engkau selalu menuntun dan berada bersama kami Bapa. Pagi hari ini, kami sama-sama berkumpul, sama-sama memuji nama Engkau. Worship you with all of our heart, Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian. Ku sadar. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Dengan lebih sungguh, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami sadar Bapa, ku sadar
worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you, Jesus. Let your spirit fall, let your spirit fill this place, let your spirit fill our hearts, Lord Jesus. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Jesus. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi siang hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh miliki Tuhan untuk kami kembali beribadah. Kami boleh miliki Tuhan untuk kami kembali bersekutu dengan pribadi Tuhan. Dan kami bersyukur buat setiap tangan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami.
intervensi-intervensi ilahi Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami untuk membentuk, memurnikan, menampi setiap daripada kami. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan buat setiap kejadian kami, perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi, semua dahsyat dan ajaib. Dan kami bisa melihat Tuhan, sungguh alangkah amat baik segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan memiliki kesempatan hari ini untuk kami kembali bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Father, we want to commune with your word of God. Firman Tuhan yang sesungguhnya Tuhan lebih manis dari madu, yang lebih berharga dari setiap emas dan perak dan permata dalam kehidupan kami. We want to embrace, we want to receive, we are looking forward, Lord, to receiving your word of God. Dan kami tahu Tuhan, saat melalui kebenaran firman Tuhan, kami semakin dimurnikan, dibentuk, kami didisiplinkan, kami dikoreksi Tuhan, kami dimurnikan, didevelop menjadi seperti yang Tuhan mau. Mari Tuhan, roh hikmat dan roh wahyu, berikan kami pemahaman yang baru, pengertian yang baru, pewahyuan yang baru, untuk kami bisa semakin memahami Tuhan, untuk kami semakin menjadi seperti Kristus, untuk kami semakin Tuhan dibentuk dan diubahkan menjadi seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus, perkerjakanlah perkara yang ajaib dalam setiap hati kami. Roh Kudus, kerjakanlah perkara yang tidak terbatas lepas dari satu pribadi lepas pribadi. Hamba mau berdoa di tempat ini. Hamba terbatas dalam banyak hal, tapi kami mohonkan sekali lagi pribadi Roh Kudus yang lembut turun dalam kehidupan kami, bekerja dalam setiap hati. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu, biar setiap perkataan yang keluar menjadi perkataan yang sederhana, yang efektif, yang bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara jujur Tuhan, secara apa adanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan dalam satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Yesus yang kami agungkan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom. I hope we are all well. Dan tentunya kita terus memonitor perkembangan hari-hari ini. I really hope that kita bisa kembali berjumpa, berkumpul secara fisik over the next few weeks. Kita sedang memonitor semua requirement dan guidance yang ada yang diberikan oleh pemerintah untuk yang bisa memungkinkan kita untuk kembali beribadah. Jadi saudara, kita sedang menjajaki di minggu-minggu ini, dan kita mau pastikan saat kita kembali berkumpul, kita memenuhi semua dan mengikuti semua guidance dan requirement yang dipublish dari pemerintahan setempat untuk memastikan your safety, your wellness is the top priority for us when we actually gather again together on the Sunday. Itu saja update yang terbaru dari COVID-19 tentunya. Dan saudara, hari ini saya mau membahas satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-15. Kalau saya boleh memulai dari apa yang saya bicarakan minggu lalu, bahwa relationship matters to God. When it comes to relationship, He sees that as important, even though we often, His people, we often think that religion is important. We often think that sacrifice is important. We often think that offering is important. But He sees relationship is important. We can do all things, we can do all those Christian practices in our lives without really actually loving God. Kita bisa melakukan segala tindakan praktik-praktek kekristenan kita tanpa sesungguhnya kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, tanpa sesungguhnya kita mencintai dan mengasihi Dia. Jadi saudara, He longs for a relationship. Relationship yang tidak cuma sebatas relationship, tapi an intimate one, a close one, sebuah hubungan yang dekat saudara, tanpa jarak dengan saya dan saudara. Yohanes 15 adalah sebuah passage dalam scripture yang I feel that it's so great that in how it portrays or describes the kind of relationship that God wants to have with all of us, and it contains that sense of intimacy, that sense of closeness yang sesungguhnya Tuhan ingin miliki dengan saya dan saudara. Mari saudara, kita akan bahas perikop ini. Saya akan ajak saudara untuk bahas ayat per ayat untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang full di sini. Mari saudara, saya mau mengajak saudara kita membaca 15 ayat yang pertama. Kita mulai dari situ. Mari kita belajar dan melihat karakter apa, siapa saja yang
dimunculkan dalam passage dalam ajaran Yesus ini terhadap murid-muridnya. Yohanes 15 yang pertama dikatakan begini, Yesus mengatakan, I am the true vine and my Father is the gardener. Jadi jelas Yesus adalah pokok anggurnya, pohon anggur tersebut, saudara, bahwa Allah adalah the gardener, adalah bahasa yang lain the vine dresser, pengusahanya. Atau orang yang memiliki pada dasarnya, ya, the gardener. Dan Yohanes 15 ayat 5a dikatakan, I am the vine, akulah pokok anggur, kata Yesus kembali, and you are the branches, engkau adalah ranting, engkau adalah carangnya. Jadi saudara, metafor ini jelas menggambarkan ada 3 karakter di sana. Bapa sebagai pengusaha, Father as the vine dresser, Jesus as the vine, dia adalah pokok anggur tersebut, dan we are the branches. Dan saya senang dengan Alkitab menggambarkan 3 pribadi ini dalam passage ini, karena jelas kita bisa menangkap bahwa when it comes to the relationship, God wants to have a relationship, and the relationship must be holistic, must be complete. And this is how the passage portrays the kind of relationship that God wants to have, basically, through Jesus. There is God as the Father, there is Jesus as the vine, and we as the branches, the holistic kind of relationship there. Dengan kata lain, bukan saja bicara tentang hubungan antara Yesus dengan saya dan saudara, tetapi bicara juga tentang menggambarkan juga antara hubungan Yesus dengan Allah Bapa, saudara. Jadi saudara, ada sebuah rantai yang menyatukan antara Allah Bapa, pribadi Yesus dengan saya dan saudara. Ada 3 poin yang saya mau sebutkan di sini. Yang pertama, bahwa dengan the way Jesus describes that kind of the chain of relationship there between the Father himself and us. Sebenarnya yang pertama, Jesus models his relationship with us against the relationship that he has with the Father. Jadi Yesus memodel relationship yang dia miliki dengan kita dengan relationship dengan Allah Bapa. Maka dalam ayat yang lain dikatakan, I have loved you seperti Allah Bapa mengasihi aku. Jadi saudara, dia memodel relationship saya dan saudara seperti dia dengan Allah Bapa. Jadi kita harus bisa melihat, saudara, bagaimana dia menundukkan diri kepada kehendak Allah Bapa. That sort of submission that he wants to see from us to him, and so on. Yang kedua juga menjadi poin adalah Jesus bridges the relationship between the God, the Father, and us. Dia menjadi perantara, dia menjadi jembatan antara hubungan Allah Bapa, Sang Pencipta kita, dengan saya dan saudara. Dia menjadi jembatan di sana melalui karya salibnya, melalui kematiannya. Dia menjadi jembatan, menjembatani kembali hubungan kita dengan Tuhan yang telah rusak oleh dosa. Yang ketiga juga, Jesus establishes the chain of responsibility and accountability between God and us. Dengan Tuhan sebagai pengusaha, dia sebagai pokok anggur, kita sebagai carang. Tuhan sebetulnya menciptakan sebuah ada rantai pertanggungjawaban antara Tuhan dengan setiap daripada kita. Dan kita jelas kalau kita baca, nanti kita go through the next verses, Tuhan punya ekspektasi buat saya dan saudara. Allah pencipta kita punya ekspektasi buat saya dan saudara, yaitu dalam hal ini dia mau kita berbuah, dan kita hanya bisa berbuah melalui Yesus karena kita tertanam pada Kristus. Jadi saudara, ada he establishes a chain of responsibility and accountability there between God and us. Nah, mari kita explore tentang pribadi Tuhan as the vine dresser here, sebagai gardener, sebagai pemilik kebun anggur, pengusaha kebun anggur tersebut, saudara. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 2-3. Ini peran dari Allah Bapa. Dikatakan begini, He cuts off every branch in me, in Jesus, that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Kalau kita boleh loncat ayat ke-6. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into fire, and burned. Jadi saudara, ada peran di sini dari Allah Bapa sebagai pengusaha kebun anggur sini. Ada 2 peran yang Alkitab sampaikan. Yang pertama adalah the vine dresser, atau God the Father. He cuts off, or he destroys fruitless branch. Dia membakar pada dasarnya, membakar, memotong ranting yang tidak berbuah.
Nah, jadi saudara, ini jelas bahwa sangat memungkinkan bahwa sebuah pohon anggur atau pokok anggur itu mempunyai ranting yang walaupun ranting itu seperti tertanam pada pokok anggur tersebut, tapi ranting itu tidak menghasilkan buah. Jadi it is very possible bahwa ada ranting tertanam pada pokok anggur, tapi ranting itu tidak menghasilkan buah. Dan dalam hal ini konsekuensinya jelas, ranting itu akan dibakar, dibuang, dipotong, dan di-destroy, saudara. Dan saudara, saat kita bicara dengan dalam konteks ini, permasalahannya bukan pada pokok anggurnya, saudara, tapi permasalahannya adalah pada rantingnya, and what the quality and juga dengan the quality of attachment that the branches have with the vine. Jadi permasalahannya bukan pada pokok anggurnya, tapi permasalahannya lebih kepada rantingnya dan bagaimana ranting itu bisa menempel dengan pokok anggur. Kualitas dari ranting tersebut menempel dengan pokok anggur itu yang menjadi masalah. Nah, saudara, mari kita gambarkan apa artinya ini semua. Saudara, kasih Allah Bapa yang begitu besar, Dia mengirim anak yang tunggal supaya Dia mati supaya saya dan saudara bisa beroleh hidup yang kekal. Buat kita yang percaya, kita bisa beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, sebetulnya kasih Tuhan yang digambarkan melalui kematian Yesus itu seperti digambarkan di sini seperti pokok anggur Yesus, dengan kita semua rantingnya kita diterima kita diterima olehnya, dan kita bisa tanda kutip kita bisa menempel, kita bisa melekat, kita bisa stick to the vine. Dan itu adalah karya Tuhan melalui kasih karunia buat saya dan saudara. Oleh kasih karunia-Nya kita bisa melekat dengan pribadi Yesus. Oleh kasih karunia-Nya kita diterima apa adanya oleh pribadi Yesus. Oleh kasih karunia-Nya kita memperoleh akses masuk ke dalam hadirat Tuhan. Oleh kasih karunia kita bisa melekat kembali kepada pokok anggur kita. Tetapi permasalahannya adalah begini, saudara. Walaupun kasih karunia, walaupun kematian Yesus, Dia mati buat semua orang. Dia mati untuk semua pribadi, mau yang percaya tidak percaya, mau yang mengasihi atau membenci Dia, mau yang mengingini atau maupun yang mereka yang menolak Dia. He died for all. Dia mati untuk semua. Tetapi kenyataannya, walaupun dengan kematian dan kasih karunia yang begitu radikal, saudara, tidak semua orang menerima penebusan Tuhan. Tidak semua orang menerima pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Jadi saudara, kematian Kristus itu seperti menghasilkan sebuah connection, attachment. It creates the attachment and the connection between us and Him. Okay. Tetapi kenyataannya seperti yang saya bilang tadi, bahwa not everyone, not all sinners accept His redemption, not all sinners accept His forgiveness. Dan sekalipun kalau mereka sebetulnya mereka menerima atau mereka percaya kepada karya salib Tuhan pada pribadi Tuhan dan menjadi pengikut Kristus, tapi kenyataannya juga yang kita pahami bahwa not all followers of Christ truly follow Him. Not all those who claim the disciples of Christ truly adalah murid-murid Kristus. Tidak semua mereka yang mengklaim sebagai orang Kristen adalah mereka yang sungguh-sungguh memiliki karakter Kristus. Jadi saudara, disinilah bahwa kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh cuma sebatas berhenti pada tahap kita merayakan that sort of connection between us and God and Christ as the vine. Kita tidak boleh cuma sebatas stop pada tahap kita bersuka cita karena Tuhan mati buat kita dan kita punya connection, kita bisa melekat dengan pribadi Tuhan. Tapi kita harus mulai berpikir lebih jauh dari situ. Kita harus lebih berpikir ke arah memastikan bahwa kita sesungguhnya sungguh-sungguh tertanam pada pribadi Kristus, pokok anggur tersebut. Dalam Alkitab, dalam banyak ilustrasi pengajaran Yesus, kita dapat gambaran bahwa sebetulnya tidak semua orang yang mengikuti Dia, yang menerima pengajaran yang sungguh-sungguh adalah murid Tuhan. Tidak semua orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia, 5.000 orang itu diberi makan. Tidak semua itu sungguh-sungguh mengikuti Dia.
Bahkan dari 12 murid yang tinggal 3,5 tahun bersama Yesus, ada satu yang ternyata bukan sungguh-sungguh murid, tapi dia menjual pribadi Yesus. Jadi saudara, the problem is not about the attachment anymore. The problem is not about us gaining the connection to Jesus, because that connection has already been made. That attachment has already been established by the death of Jesus Christ on the cross. Tetapi yang kita harus pastikan, priority buat setiap dari saudara yang kita harus kerjakan adalah we are ensuring that we are securely attached. We are actually really attached to the vine. Itu poin yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, peran dari Allah Bapa, selain dia memotong ranting yang tidak berbuah, dia dikatakan he prunes fruitful branch. Dia membersihkan ranting yang berbuah. Kalau tadi saudara, kalau saya boleh ulangi kembali, dikatakan begini, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. Seperti yang tadi kita sudah bahas, ada chain of responsibility di sana. Tuhan ada ekspektasi yang Allah Bapa miliki kepada saya dan saudara. Dan ekspektasi itu bisa ada karena ada kematian Yesus di sana. Ekspektasi itu bisa menjadi realistis karena ada kematian Yesus yang menjadi perantara di sana. Dan apa ekspektasi itu? Ekspektasi itu adalah untuk kita menghasilkan buah. Ranting, kita tidak bisa cuma sebatas mengatakan kita menempel pada Kristus, tapi kita tidak menghasilkan buah. Ekspektasi Tuhan adalah we as the branch, kita menghasilkan buah. Dan tidak cuma sebatas menghasilkan buah, tetapi dia jelas ingin kita menghasilkan buah yang banyak. Plentiful fruits. Dan untuk mengachieve itu, untuk memampukan kita untuk bisa menghasilkan buah yang banyak, Alkitab mengatakan bahwa God the Father, the vine dresser, pemilik kebun anggur tersebut, dia membersihkan. Pruning, kata yang tepat dalam metafor ini, prunes. Prunes itu sebenarnya he cleanses, he cuts back, he trims. Jadi saat dikatakan with the pruning, sebetulnya adalah itu menghasilkan sebuah ketidaknyamanan buat kita sebagai ranting. Kalau Anda suka gardening, Anda tahu bahwa saat Anda melihat ada ranting, ada branch yang sudah mati, sudah kering, Anda potong sampai Anda bisa temukan batang. Kalau saya selalu melihat itu, ada kalau Anda potong ada batang itu masih menunjukkan hijau di dalamnya, itu masih ada kehidupan di sana. Anda potong sampai dalam tahap situ, itu akan nanti bisa bertumbuh kembali. Atau ada certain plants yang istilahnya Anda harus keep pruning so that it keeps flowering, it keeps branching out, dan menstimulate growth and stimulate the fruitfulness. Jadi saudara, saat bicara tentang pruning itu tidak nyaman buat setiap daripada kita sebagai ranting. Tapi dikatakan begini, bahwa dia punya ekspektasi buat saya dan saudara untuk berbuah, dan untuk menghasilkan buah, Tuhan harus prune kita. Nah, saudara, perhatikan ini. The work of the cross, karya salib Tuhan. Dengan dia hadir sebagai pokok anggur, dia memberikan sebuah penerimaan tanpa syarat. He provides, the work of the cross provides total acceptance to all sinners just the way they are. Dan dengan parable, dengan metafor yang Tuhan ajarkan di sini, dengan kematian Yesus, kita semua sebagai ranting bisa melekat dengan dia, bisa punya connection dengan pokok anggur tersebut. Amen. Ini yang karya kematian Kristus lakukan. He provides total acceptance. He accepts, he receives, he embraces everyone. He welcomes everyone to the vine. Okay. Tetapi the work of the cross doesn't stop there. It's not supposed to stop there, but this is where the work of the cross, it provides access for God the Father as the vine dresser to actually lay his hand upon the branches to actually prune us, to actually cleanse us so that we can be more fruitful, to actually touch us so that we can develop into the characters, into the design that God has set up for you and me. Jadi saudara, karya salib menerima kita apa adanya. Tetapi karya salib memberikan ruang, memberikan akses buat Allah Bapa untuk berperkara dengan setiap pribadi kita, supaya kita bisa menjadi seperti yang Dia inginkan. Jadi saudara,
Kita seringkali celebrate, oh great, the grace of God accepts me just the way I am. Yes, that's great, that's been done. That is portrayed by the vine and you as the branch attached to him. However, the work of the cross, the grace of Christ will never leave you just the way you are. The work of the cross, the grace of God, basically it creates access, it creates room for God untuk berperkara dengan saya dan saudara secara pribadi, supaya dia bisa menaruh tangannya atas saya dan saudara, dia bisa bekerja atas kehidupan saya dan saudara, membentuk kita, mempruning kita, membersihkan kita, memurnikan kita, supaya apa saudara? Supaya kita bisa develop, supaya kita bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, saya tadi sebut dengan istilah Tuhan menumpangkan tangannya dan mengerjakan the work of his hand upon us. This is the pruning act of God. Cara dia membersihkan kita adalah dengan dia menggunakan, dia bekerja melalui segala macam kondisi kehidupan, your life circumstances, the life dynamics around you, the life events, hal-hal yang terjadi dalam kehidupanmu. Dia pakai itu sebetulnya. Dia sedang laying his hands upon us. Dia sedang working on us. Dia sedang bekerja membersihkan saya dan saudara. Jadi dengan semua kondisi experience yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang baik maupun yang buruk, sebetulnya saudara, semua hal itu terjadi atas seizin Tuhan, punya tujuan yang jelas. Jadi saudara, kita sebagai orang Kristen jangan pernah kita berpikir bahwa segala hal yang terjadi di sekeliling kita itu terjadi tanpa tujuan, tanpa alasan. Tetapi basically he works. This is the pruning act of God. He works through all those life circumstances, life dynamics and events with a clear purpose of cleansing us, with a clear purpose of developing us, refining us, with a clear purpose of disciplining us, chastening us, untuk membersihkan, memurnikan kita, menguduskan kita, sanctifying us, so that we can become what he wants us to be. We can become what God calls us to be. Kalau saya boleh pinjam sebuah istilah kembali, bahwa istilah kita bisa menjadi seperti yang Tuhan mau, kembali kepada rancangan yang semula. Semua itu Tuhan pakai untuk membentuk saya dan saudara. Nah saudara, saat kita merespon dengan tepat cara Tuhan membersihkan kita, saudara, when we have the godly response towards the pruning act of God, it will always lead to fruitfulness. Segala hal boleh terjadi, COVID-19 boleh terjadi, krisis ekonomi boleh terjadi, kesulitan boleh terjadi, pekerjaan Anda boleh terganggu. Saudara, kalau kita meresponi dengan cara yang tepat, it will always lead to fruitfulness. Pasti. Saat kita meresponi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita dengan tepat, itu pasti akan mengarahkan kita kepada fruitfulness, berbuah. Dan saudara, perhatikan ini. Yang Tuhan sentuh kembali untuk di-prune adalah ranting yang berbuah. Dengan kata fruitfulness attracts more of God's pruning. Saat kita berbuah, kita tidak berhenti di sana. Tuhan tidak berhenti berperkara dengan saudara-saudara. Saat kita berbuah, dia akan prune kita even more so that we can bear fruit even more. Kalau kita mengerti ini, maka sebetulnya kita sadar bahwa sepanjang hidup kita, Tuhan tidak akan pernah berhenti berperkara buat saya dan saudara. Sepanjang umur kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah berhenti membersihkan kita, membentuk kita, memurnikan kita. Sepanjang umur hidup kita, sejauh kita masih bernafas, saudara, Tuhan akan terus bekerja. He will keep laying his hands upon us. He will keep working his hands upon us. He will keep pruning, cleansing us, sanctifying us through all those life events so that we can bear more fruit. Jadi saudara, kita sebagai orang Kristen tidak boleh hanya sedetik pun juga kita tidak boleh berpikir bahwa we are fruitful enough. Kita sudah cukup dewasa, sudah cukup berbuah, sudah cukup kudus, sudah cukup benar, sehingga kita merasa bahwa kita tidak butuh lagi dimurnikan oleh Tuhan. Kesalahan besar. Karena tidak akan ada sepanjang umur kehidupan kita tidak akan pernah ada suatu phase di mana kita merasa bahwa hey, saya sudah maksimal.
Sepanjang umur hidup kita, kita seharusnya punya kerendahan hati, that's humility and humbleness to embrace the ministry of the vine dresser. Untuk kita terus menyambut tangan Tuhan yang memoles, membentuk, menghajar kehidupan kita, membersihkan kehidupan kita. Nah, saya harus bilang begini, it is actually a privilege to be pruned by God. Sebuah kehormatan untuk kita bisa dibersihkan, dipotong, dibentuk oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau hari ini Anda menghadapi masa sukar, jangan kita mengeluh. Saat kita mengalami masa sukar, percayailah bahwa Tuhan sedang pruning us. Tuhan sedang memotong kita, Tuhan sedang membersihkan kita supaya kita menghasilkan buah. Responi dengan tepat, maka Anda akan melihat ada hasil buah yang Anda hasilkan buat Tuhan. Nah, saudara, mari kita move on. Yohanes 15 ayat keempat. Yohanes 15 ayat keempat. Kita pindah sekarang ke pohon anggur tersebut, pokok anggur tersebut. 15 ayat keempat. Yesus mengatakan, "Remain in me and I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me." Yohanes 15 ayat 5b. "If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing." Peran Tuhan, peran Kristus sebagai pokok anggur itu apa? Kalau saya boleh sebut satu kata, His role is as a source, sebagai sumber. Sumber apa, saudara? Dua hal. Sumber yang pertama, He is the source whom His people's existence depends on. Jadi He is the source whom our existence depends on. Tidak ada ranting kalau tidak ada pokok. Tidak ada cabang kalau tidak ada pokok. Saudara, jadi sebenarnya saudara, I have to say there is no salvation without the cross. There is no saved people without Jesus. Tidak ada kita orang diselamatkan tanpa pribadi Yesus. Tidak ada keselamatan tanpa karya salib. Jadi saudara, our whole existence seperti tidak ada ranting kalau tidak ada pokok anggur tersebut. Eksistensi kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Kita bisa diselamatkan karena ada pribadi Yesus yang mati buat saya dan saudara. Yang kedua, He is the source whom our fruitfulness depends on. Firman Tuhan tadi mengatakan, ranting tidak bisa berbuah sendiri. Kalau Anda mau berbuah, Anda harus menempel dengan pribadi Tuhan. Anda harus menempel kepada pokok anggur. Dengan kata lain apa? There are no fruits without the branches. And there's no branches without the vine. Jadi saudara, seberapa banyak Anda berbuah, your fruitfulness solely depends on Christ. Jadi saudara, kalau saya boleh define fruitfulness itu adalah keserupaan. Kita disebut berbuah itu adalah saat kita serupa dengan Kristus. Dengan kata lain begini, there is no Christ-likeness apart from Christ. Tidak ada keserupaan dengan Kristus di luar Kristus. Jadi saudara, it is possible, sangat possible for us to become morally excellent. It is very possible for us to become honorably noble without Christ. But it is impossible for us to become Christ-like without Christ. Dari sinilah saudara, saat hari ini kalau mungkin saudara menilai diri Anda, oh ya saya hidup benar. Anda hidup benar karena Kristus. Anda hidup kudus karena dimampukan oleh Kristus. Anda merespon dengan tepat di masa sukar karena ada Kristus. Dan sebagainya. Your fruitfulness, it depends on Christ. Disinilah Anda mau menjadi serupa dengan Kristus, melekatlah dengan pribadi Kristus. Dan inilah peran Kristus, saudara. He is the vine. He is the source for our existence, depending on, for our fruitfulness, depending on. Let's move on to us as the branches. Peran apa kita sebagai ranting, saudara ya? Peran apa kita sebagai ranting? Peran yang pertama yang saya mau sebut adalah begini. We as the branches, we remain in the vine. Kalau ada satu kata, Anda baca di Yohanes 15 ini, ada satu kata yang muncul berkali-kali, yaitu kata remain. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Kata remain atau kata abide di sana. Jadi saudara, critical role yang pertama yang kita harus miliki sebagai branch adalah we must remain in the vine. Kita harus tinggal pada pokok anggur tersebut. Kata remain, kata abide, it contains the sense of permanency,
a sense of constancy, continuance. Saudara, keberlanjutan, keberlangsungan, terus-menerus, permanen. Saudara, abide, remain. Itu tidak cuma, ini tidak bicara tentang sekali-kali, tapi selalu permanen. It's about permanency, it's about constancy, it's about longevity, it's about continuance. Bahkan saudara saat dikatakan tinggallah dalam aku dan aku di dalam engkau, itu berkali-kali phrase itu muncul. Oke, seperti tinggallah dalam aku dan aku tinggal dalam engkau, itu mengandung makna sebuah union, sebuah kesatuan, sebuah perlekatan, tidak cuma sebatas menempel saudara, tapi menjadi satu. And this is amazing. This is the kind of relationship that God wants. Jadi saudara, Tuhan tidak mencari relationship yang one off. Tuhan tidak mencari relationship yang one night stand kind of relationship. Tuhan tidak mencari relationship dengan kita seperti no strings attached kind of relationship. He wants a permanent, he wants a committed, he wants a constant relationship. He wants a relationship, he wants a union with you and me. Dan saudara, our critical role, we remain in Him. Mari buka Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Lalu kita loncat ke ayat yang ke-12. As the Father has loved me, so have I loved you. Nah, perhatikan tadi ya. Yesus memodel hubungan kita dengan Yesus dengan hubungan dia dengan Allah Bapa. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commands and remain in His love. My command is this, love each other as I have loved you. Nah, saat kita bicara, saya memberikan dua spesifik penjelasan di sini. Apa maksudnya tinggal dalam Kristus? Yang pertama, tadi di ayat yang tadi kita sebutkan sebenarnya, dibilang ini, remaining in Christ is characterized by remaining in His love. Tinggal dalam Kristus berarti adalah tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam cintanya, saudara. Maksudnya apa? Kalau tadi dikatakan seperti Bapa mengasihi aku mengasihi engkau. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, dan sebagainya. Jadi saudara, remaining in Him, karakteristiknya adalah apa? You remain in His love. Dengan kata lain apa? Saudara, you embrace and receive the love of Christ. Ini hal pertama, step pertama. Engkau menerima dan mengembrace kasih Kristus. You are loved by God. Engkau dicintai oleh pribadi Tuhan. Maksud kita remain in His love, maksudnya apa juga? We love like Christ loves. We love with Christ's love. We love what Christ loves. Jadi saudara, kita bicara tentang kita mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kita mengasihi mereka yang Kristus kasihi. Kita mengasihi dengan standar kasih Kristus. Ini maksudnya we remain in Him. We remain in His love. Jadi saudara, when we are dealing with other people in our lives, standar Tuhan jelas. Kalau Anda tinggal di dalam Tuhan, kalau Anda bersatu dengan Tuhan, you will love seperti Yesus mengasihi. Cara Yesus mengasihi radikal. Yesus mengasihi dengan berkorban. Bahkan di ayat yang lain dikatakan dia lay his life upon his friends. Dia meletakkan kehidupannya. Jadi sebuah pengorbanan. Jadi saudara, tinggal dalam kasih Kristus. Dengan kata lain apa? Mengasihi seperti Kristus mengasihi. Mengampuni seperti Kristus mengampuni. Mengasihi semua atau segala yang Kristus kasih. Jadi saudara, kalau Anda pandang saudara Anda, teman Anda yang mungkin melukai Anda, saudara, if you remain in His love, pada dasarnya adalah begini, karena Kristus mengasihi musuhmu tersebut, dia mati buat musuhmu, maka Anda dituntut sebetulnya untuk Anda juga mengasihi musuhmu tersebut. You will love whom Christ loves. You will love what Christ loves. Dan engkau mengasihi dengan standar kasih Kristus, kasih yang murni, kasih yang tidak punya motivasi apapun, kasih yang punya ketulusan, kasih yang punya genuineness di dalamnya, saudara. Jadi that's how you remain in His love. Nah, hal yang kedua juga berikutnya Yohanes 15 ayat ke-11. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Jadi remaining in Christ, karakteristik yang kedua adalah you remain in His joy. Engkau tinggal di dalam sukacitanya. Engkau tinggal di dalam kesukaannya. Dengan kata lain apa saudara? You enjoy what Christ enjoys. Engkau menikmati yang Kristus nikmati.
engkau menikmati apa yang engkau menyukai, apa yang Tuhan sukai. Jadi saudara, ini that kind of relation, that kind of union yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan cintai, apa yang Tuhan bersuka cita atasnya, itu yang menjadi kesukaan. Jadi saudara, sebetulnya tinggal di dalam Kristus, sebetulnya it creates that perfect union. Sehingga there is no more room for us to basically to ask for things that are out of sync from Christ. Tidak lagi ada ruangan untuk kita bisa mencintai sesuatu yang Tuhan tidak cintai, untuk kita menyukai sesuatu yang Tuhan tidak sukai, untuk kita tinggal dalam sesuatu yang Tuhan tidak sukai. Jadi tidak mungkin ada ruangan lagi untuk kita bersuka cita, untuk kita senang, untuk kita bahagia dengan sesuatu yang Tuhan tidak bahagia akannya. Jadi disinilah kita menciptakan sebuah synchronize saudara dengan Tuhan. Makanya kalau kita boleh loncat Yohanes 15 ayat ke-7 dikatakan begini, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Banyak orang mengambil ayat ini dan berkata, oh mintalah segala yang kau inginkan, maka pasti Tuhan berikan. It's awesome Bible verse. Tapi saudara, Anda lihat konteks ayat ini. Perhatikan bahwa ayat ini bicara dalam konteks kita tertanam, we remain in Christ. Dengan kata lain, ayat ini yes and amen. Bahwa segala yang kau minta pasti Tuhan berikan. With one condition there, bahwa di saat kita melekat dan tinggal dalam Tuhan, kita sudah menyatu dengan Tuhan, sehingga apa yang kita cintai pasti adalah sesuatu yang Kristus cintai juga. Apa yang kita bersuka, what we are rejoicing in is something that God is rejoicing in too. Dengan kata lain, apa yang kau minta seharusnya apa yang Kristus juga setuju dan sepakati dan sukai. Dan dalam hal ini, that kind of synchronization dengan Tuhan, dengan keinginan, pikiran, perasaan Tuhan, jelas when you ask for things like that, He will give it to you. Sudah pasti. Permasalahannya untuk menghasilkan sebuah sinkronisasi seperti begitu tidak mudah. Disinilah we must remain in Christ. Kita belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi dengan kasih Kristus, standar kasih Kristus, mengasihi mereka yang Kristus kasihi. Kita belajar untuk menyenangi apa yang Kristus senangi. Kita belajar untuk bersuka cita akan hal-hal yang Tuhan bersuka cita akannya. Saudara, jadi itu yang peran kita. We remain in the vine. Yang terakhir, peran kita sebagai the vine, as the branches, we produce fruits. Kita menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat ke-8. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Yohanes 15 ayat 16. You didn't choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, my Father will give you. Again, that beautiful promise, everything that you ask for, God the Father will give you. Again, on one condition, synchronization. Anda tinggal dalam Kristus, maka segala yang Anda minta pasti dalam koridor keinginan, pikiran, perasaan Kristus. Nah saudara, tanggung jawab kita yang kedua adalah we produce fruits. Kita menghasilkan buah. Result, ini adalah sebuah result. When you remain in Christ, the result is fruitfulness. Nah, model berbuah seperti bagaimana? Tadi ayat ke-16 katakan fruit that will last. Buah yang tetap sifatnya. Dengan kata lain saya mau sebut begini, fruit that is eternal in nature. Fruit that will last beyond the point of death. The fruit that will last beyond your grave. Jadi saudara, hasilkan buah. Saat Anda menghasilkan buah, itu tidak diukur dengan kesuksesan Anda. Tidak diukur dengan seberapa monetary, financially wealthy you are. Tetapi ini diukur dari standar nilai-nilai yang sifatnya kekal. Nilai-nilai yang sifatnya Anda bisa bawa di balik liang kubur Anda. Jadi saudara, fruitfulness in this aspect sebenarnya apa sih? Kalau saya mau sebut begini, fruitfulness in this aspect is when you actually partake, when you actually share in God's divine
nature. Saat Anda mengambil bagian dari kodrat ilahi Tuhan. Saat Anda mengambil kembali, membunuh your sinful nature, Anda mengenakan kodrat ilahi yang Tuhan berikan. His characters, His mind, His feeling, His will, kehendak, pikiran, perasaan Tuhan. Disinilah saat kita memiliki karakter Kristus, pikiran Kristus, perasaan Kristus. Sebetulnya, that's the kind of fruit that God is looking for. Jadi saudara, itu pesan dari untuk hari ini Yohanes pasal 15. It's a beautiful scripture. Dan saya berdoa pada pagi siang hari ini, kita tidak sebatas mengikut Tuhan out of sebatas followership. Tapi kita mengikut Tuhan karena kita punya hubungan dengan Dia. Dan saat kita punya hubungan dengan Dia, Tuhan bilang, not just any kind of relationship, not a one of relationship, but we remain, we abide in Him. Kita tinggal, ada sebuah sesuatu yang permanen, konstan. Kita menjadi satu, union with Christ. And by remaining in Christ, we remain in His love. We remain in His joy. Dengan kata apa? We love what Christ loves. We rejoice in what Christ rejoices. Dan hasil dari semua itu, we bear fruit that will last. Divine nature of God. Mari saudara, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Terima kasih buat pagi siang hari, buat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pesan Tuhan yang indah buat setiap daripada kami. Kami bersyukur buat pengorbanan Yesus. Kasih karunia Tuhan yang membukakan kami akses, membukakan kami jalan, sehingga kami bisa terkoneksi kembali dengan Tuhan. Kami bisa terkoneksi kembali, we can be attached to you as our vine, Lord, sebagai pokok anggur kami. Dan kami bersyukur untuk kasih karunia tersebut, Tuhan. Tapi kami tahu kan kami mau berdoa pada pagi siang hari ini. Kami mau Tuhan untuk tangan Allah Bapa untuk terus memurnikan kami. We want to be pruned. Kami mau dibentuk, kami mau dipotong Tuhan. Kami mau dibersihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, we want to embrace the ministry of you as the vine dresser or God the Father. Kami mau dibentuk terus dimurnikan melalui setiap kehidupan kami, garap hidup kami Tuhan, supaya kami semakin indah. Karena kami tahu Tuhan, grace of God accepts us just the way we are, but we want to become how you design us to be, how you call us to be. Kami mau kembali kepada rancangan semula Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, murnikan kami, bentuk kami. Dan Tuhan, kami mau jalani hidup kami. Kami mau pastikan kami securely attached with you, Christ Jesus. Kami mau pastikan Tuhan, we abide in you. Kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam kami. Sehingga kami bisa mengasihi apa yang Kristus kasihi. Kami bisa mengasihi dengan standar kasih Kristus. Kami bisa mengasihi mereka yang Kristus kasihi. Karena kami tahu kami telah dikasihi terlebih dahulu. Dan kami bisa bersuka cita. Kami bisa bahagia dengan hal-hal di saat Kristus bahagia. Kami bisa senang dengan hal-hal yang Kristus senang. Kami bisa suka dengan hal-hal yang Kristus sukai. Dan Tuhan, when we remain in you, we are bearing fruits that are eternal, fruits that last beyond the point of death. Kami mau Tuhan menghasilkan buah karakter Kristus, pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus. Kami mau mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan yang kuat, berperkara, bekerja senantiasa dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amen. Happy Sunday everyone. Remain in Christ and Christ remains in us. God bless you. Shalom City Gate. Kembali lagi kita masih minggu ini dalam ibadah online. Oke, saya tahu bahwa saudara-saudara mungkin seperti saya yang begitu merindukan setelah kita ada beberapa kali coba ke gereja untuk live house di sana. Hari ini juga beberapa kali kita mencoba untuk mengukur gereja atau kita coba tata letak gereja kita ubah sedikit-sedikit untuk kita bisa mempersiapkan kita kembali semua beribadah di gereja secara fisik. Saya percaya bahwa saudara pasti seperti saya merindukan bahwa kita semua bisa bersama-sama beribadah secara fisik kembali di gereja.
Waktunya mungkin nggak akan lama lagi, tetapi kita tidak bisa pastikan kapan. Kalau menurut berita dari pemerintah, mungkin sekitar bulan depan kita semua bisa beribadah secara fisik di gereja, walaupun dengan social distancing rule, walaupun dengan requirement yang banyak dari pemerintah, tapi kita bisa melepas rindu mungkin bersama di gereja. Oke, beberapa pengumuman aja dari saya. Masih ada kita pendalaman Alkitab, Bible Study, hari Selasa ini jam 7 malam bersama Pastor Graham Nixon. So, be there di Instagram Live. Jam 7 malam, jangan terlambat. Saya percaya ini pasti memberkati kalian untuk bersama-sama kita menikmati siraman firman Tuhan, ya. Dan hari Kamis kita ada Light Talk bersama Albert dan Yeos. Jam 7 malam juga kita akan membicarakan topik yang sangat-sangat relevan buat kita semua. So, dinantikan aja beritanya jam 7 malam hari Kamis di YouTube. Saya harap semua dari kita masih terus beribadah dimanapun kita semua berada. Dimanapun kita, dalam kondisi apapun, kita betul-betul terus mencari Tuhan. Dan jangan tutup mata saudara. COVID ini memberikan kita semua pelajaran untuk kita bisa memperhatikan lingkungan, kita memperhatikan sesama kita. So, keep your eyes open, keep your heart open buat Tuhan. Thank you, God bless, I'll see you next week.